Ya, jadi hari ini kita membahas mengenai treat dan sinkronisasi proses ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Ini berdoa sudah, kemudian tujuan pembelajaran ya hari ini mengenai konsep treat, sinkronisasi proses, dan juga hubungannya dengan penjadwalan proses ya. Oke, ini treat. Nah, kemarin teman-teman masih ingat kan ya tentang treat bagaimana dalam satu proses ya yang ada di sistem operasi itu bisa terdiri dari satu, dua, tiga, atau lebih ya thread ya. Satu proses bisa satu thread, itu berarti single processing ya. Kemudian ada yang dua proses, dua thread, tiga proses, tiga thread, ataupun satu proses, tiga thread ya. Seperti itu. Nah ini gambarannya ini ya teman-teman ya. Ini adalah satu proses, satu thread ya. Nah, satu proses dalam satu thread ya, itu terdiri dari minimal ini ada thread ID, kemudian ada program counter, ya ini selalu ada ya teman-teman di masing-masing thread, kemudian ada register set ya, kemudian ini register set, kemudian ada stack ya. Nah, ini maksudnya kalau misalkan satu seperti ini ya, ini kan resource-nya teman-teman ya. Jadi setiap thread dia itu berbagi resource juga ya teman-teman. Jadi masing-masing thread, masing-masing proses itu sudah ditentukan resource-nya sama sistem operasi. Ketika thread itu dibuat, ketika proses itu diajukan atau mulai di running, mulai diproses seperti itu, maka di situ kemudian ditentukan juga resource-nya mana, resource-nya kemana. Nah, dalam satu proses itu kan bisa lebih dari satu thread ya. Nah, dalam lebih dari satu thread itu bisa aja ya dari satu penyimpanan yang sama, ya artinya resource-nya yang sama, kemudian thread-nya berbeda, lebih dari satu. Nah, ini contohnya ini ya. Ini resource-nya sama, satu resource, ada code section, data section, file section, ya. Ini terdiri dari satu resource yang sama, tapi dia untuk tiga thread yang berbeda. Masing-masing thread dia punya thread ID, punya program counter, punya register set, punya stack ya. Ini masing-masing thread. Nah ini gambarannya seperti ini teman-teman. Register ini apa? Register ini adalah satu memori sementara ya teman-teman. Nah itu biasanya ada di RAM ya. Itu dialokasikan setiap suatu proses ataupun suatu thread itu selalu punya register, punya penyimpanan sementara sebagai sumber daya resource yang sudah dibagi untuk thread tersebut. Itu. Oke. Nah, ini contoh thread yang ada di Java ya, yang ada di programming Java ataupun Android. Kebetulan dulu saya pernah ya mengerjakan satu tugas akhir ya, itu mengenai aplikasi di Android. Nah, ternyata setelah saya coba, kalau dulu masih taunya itu fungsinya untuk apa gitu aja ya, belum tahu. Oh ini ternyata ini thread ya. Tapi memang di bagian manifest, kalau teman-teman nanti berkecimpung di programming Android ya, itu ada satu bagian tersendiri itu yang tidak terpisahkan ya dari coding Android. Kalau teman-teman membuat Android ya, membuat satu aplikasi Android meninggalkan manifest, ini dia tidak bisa di convert ke bentuk APK ya, .apk. Jadi sebelum kita convert ke bentuk APK, kita harus memasukkan beberapa thread ya yang ada di Android. Salah satunya di sini diinisialisasikan di bagian activity. Activity ini adalah bagian yang akan di-running oleh si Android. Jadi misalkan kita tampilan kita sudah ada beberapa menu ya di Android itu kita jadwalkan ada menu utama, kemudian setelah di menu utama itu ada beberapa submenu ya. Misalkan katakan saya kasih contoh misalkan Facebook ya. Kita awal masuk Facebook kan ada semacam spreadsheet ya. Jadi ada semacam
splash bagian splash ya. Jadi kayak slash yang tampil sekilas itu loh. Apa namanya? Homepage-nya semacam itu ya, homepage-nya. Jadi logo Facebook besar warna biru, kemudian di bawahnya itu punya perusahaan apa aja gitu ya. Kemudian setelah berapa detik gitu ya, dia itu akan hilang. Kemudian tampillah menu mengisi username dan password kalau misalkan kita belum login. Itu harus didefinisikan di Android Manifest ya teman-teman. Di manifestnya. Nah itu di bagian activity. Itu adalah salah satu contoh implementatif ya. Seorang programmer itu mendefinisikan treat ya secara spesifik di situ. Jadi karena Android itu pun juga salah satu contoh sistem operasi teman-teman ya. Sistem operasi yang berada di ranahnya smartphone ya teman-teman. Kalau di Windows, nah kalau di Windows itu memang kalau di Windows saya kurang familiar memang kalau untuk sisi pembuatan aplikasinya ya karena kebetulan juga belum pernah ya membuat aplikasi untuk versi Windows dulu. Kebetulan di Android pernah. Tapi ya kalau di Android ini memang dia menggunakan Java. Namun agak sedikit berbeda memang kalau dibandingkan dengan NetBeans. Kalau NetBeans kan ini ya NetBeans kan untuk di Windows ya, untuk di Windows. Cuma biasanya yang paling umum untuk di Windows itu C++ biasanya, bahasa C atau C++. Nah, kalau yang untuk Java yang NetBeans itu seingat saya juga ada semacam ini. Cuma bukan manifest namanya. Cuma dia di apa ya, dideklarasikan semacam itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh implementatif di mana treat itu ditentukan. Treat yang ditentukan ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi kalau Android sekarang itu ada Kotlin, ada juga Java ya. Nah, ini Kotlin itu memang agak baru ya, lebih baru ini. Baru beberapa tahun akhir ini ya ada istilah bahasa Kotlin ya. Kalau dulu saya waktu S1 dulu ini masih menggunakan Java. Hampir sama sebenarnya, hampir sama, cuma ada sedikit eh, beberapa sintak yang berbeda. Namun intinya yang ingin saya jelaskan ke teman-teman bukan proses codingnya ini bukan ya, tapi bagaimana treat itu didefinisikan di salah satu programming yang ada di sekitar kita ya, yaitu di Java ataupun di Kotlin di Android ini. Nah ini salah satu contohnya ini. Di manifest juga ada service ini juga bentuk layanan ya, yang sistem operasi berikan terhadap user. Seperti itu, ini bergerak di bawah memang, tapi ditentukan sama seorang programmer juga, didefinisikan juga. Begitu juga dengan receiver, provider, dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk isian sintak ini berada di kelas nantinya. Dia diselipkan di kelasnya teman-teman ya. Nah, ini salah satu fungsinya setahu saya ya, ini salah satu fungsinya adalah dia untuk memanggil icon image. Jadi dia memanggil image ini image.png. Jadi nanti di folder sebelum di folder tempat codingnya itu nanti ada file yang namanya image.png dan ini diinisiasikan di sini, dipanggil seperti itu. Begitu juga dengan ini ya, hampir sama memang didefinisikan seperti ini. Jadi nanti mana tombol kalau kayak web itu ya, kalau web itu kan ada tampilan UI-nya. Nah, sama di Android juga sama. Jadi nanti ada UI-nya, terus nanti ada satu kelas tertentu itu yang berisi coding ya untuk memanggil baik itu img.png, image.png ataupun icon-icon yang lain ataupun menu isian ya. Itu didefinisikan di sini sehingga nanti tampilan ya UI UX-nya yang sudah didefinisikan tadi itu ketika diklik nanti bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, itu adalah beberapa. Oke, silakan Mas Torik ya. Nah, ini
kuliah hari ini saya record, nanti barangkali nanti teman-teman bisa melihat siaran ulangnya ya, seperti itu, nanti saya upload di e-learning. Oke. Nah, ini sekilas mengenai pendefinisian treat ya yang ada di Java ataupun di Android. Nah, kemudian keuntungannya treat ini apa? Salah satunya adalah responsif ya, atau tanggap ya, seperti itu. Melakukan multi treat ya pada aplikasi yang interaktif. Nah, ini adalah salah satu bentuk terobosan ya, terobosan teknologi saat ini ya. Kalau dulu yang proses versi tradisional itu masih cukup lama ya teman-teman ya. Nah, sekarang berkembang, komponen hardware-nya juga berkembang, kemudian diimbangi juga dengan perkembangan di software-nya, sehingga ini salah satu treat ini adalah dia responsif ya. Jadi dia bisa terus berjalan meskipun bagian dari program tersebut diblok atau sedang menjalankan operasi yang lain ya. Nah, nanti ada istilahnya concurrent ya, concurrent, dan kemarin sudah sih ya istilah concurrent itu di mana beberapa thread nanti bisa dijalankan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, kemarin juga sudah saya perlihatkan juga beberapa contoh ya teman-teman, beberapa implementatif dari thread ini melalui software Process Explorer, di mana dalam satu proses aplikasi itu terdiri dari beberapa thread ya, ada beberapa thread ID. Nah, itu menandakan bahwa dalam satu proses itu terdapat beberapa thread yang saat itu sedang dikerjakan dalam waktu yang sama, seperti itu. Kemudian ada resource sharing ya, resource sharing. Resource sharing ini artinya satu memori, satu sumber daya. Nah, minimal ya satu proses itu pasti dialokasikan memori terlebih dahulu. Kalau bisa dibayangkan teman-teman, kalau hard disk ataupun RAM-nya itu memorinya sudah habis, ya nggak bisa ya kita untuk menjalankan suatu proses ya, suatu proses ataupun apalagi suatu thread ya, karena berawal dari proses juga kan thread ini. Kemudian ekonomis ya, ekonomi ataupun ekonomis ya teman-teman. Ini untuk mengalokasikan memori dan juga sumber daya ini ya, ini cukup mahal teman-teman ya, cukup mahal. Ya, bisa teman-teman ketahui ya bahwa sekarang hard disk SSD itu bagaimana ya, dengan kapasitas yang cuma 258 saja, ya harganya sudah lumayan ya. Kalau misalkan kalau dibandingkan dengan hard disk yang HDD ya, masih hard disk versi lama. Tapi memang kecepatan bacanya ya, kecepatan runningnya memang berbeda ya, lebih cepat, jauh lebih cepat. Itu salah satu bahwa kecepatan ya dari fungsi dari thread ini nanti ekonomis. Kenapa? Karena satu thread ya atau beberapa thread itu bisa memanfaatkan satu sumber daya yang sama, seperti itu. Kemudian ada utilization of multiprocessor architecture, pendaya gunaan ya arsitektur multiprosesor. Nah, ini salah satu keuntungan juga dari thread ya, multi thread ya, dapat meningkat secara drastis dalam arsitektur multiprosesor. Di mana kok dapat meningkat? Karena dia bisa dijalankan secara paralel ya pada prosesor yang berbeda atau multiprosesor tadi. Nah, ini teman-teman, jadi nanti itu akan berhubungan juga teman-teman sebagai seorang programmer ketika mengetahui istilah-istilah semacam ini ya. Nanti teman-teman jadi bisa menyesuaikan ketika teman-teman ingin membuat aplikasi, pengembang ya, ataupun teman-teman menginisialisasikan satu project ya, satu lokasi seperti itu, di kantor mau ada proyek pengadaan apa ya. Nah, ini bisa teman-teman teman-teman analisis ya kebutuhannya sesuai dengan budget, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari proses bisnis saat itu, apa goal yang ingin dicapai. Ketika katakan goal itu ya cukup dengan satu komputer yang dia itu sudah versi baru, tapi RAM-nya kecil misalkan,
Namun dia misalkan ya goal-nya adalah butuh sebagai server saja, misalkan satu kantor ataupun satu lantai gedung misalkan. Nah ini bisa teman-teman perhitungkan nanti bagaimana menspesifikasikannya sistem operasi maupun hardware software hardware-nya agar bisa menampung ya, agar bisa sesuai dengan kebutuhan proses bisnis di tempat kerjanya teman-teman nantinya seperti itu. Nah ini kemudian ada multi trading model, ada many to one, kemudian ada one to one, kemudian ada many to many. Nah, contoh salah satunya ini adalah many to one ya. Ini untuk memetakan beberapa tingkatan pengguna thread ya, hanya ke satu buah kernel thread. Jadi kalau many to one ini berarti bisa dibayangkan bahwa di sini ada seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa titik gitu ya. Ini adalah katakan ini adalah thread ya. Thread. Nah, kemudian di sini adalah kernel. Nah, ini many to one itu seperti ini ya. Katakan seperti ini ya. Mohon maaf kalau nggak lurus ya, teman-teman. Ini hanya gambaran aja. Nah, ini kernel. Kernel itu adalah yang menjadi tujuan ya di sistem operasi. Kernel ini memang nggak terlihat ya di kita ya, teman-teman. Karena dia berada di layer bawahnya user ya. Nah, ini gambarannya many to one. Nah, salah satu contohnya apa? Kalau many to one ini ya, contohnya adalah Solaris Green Thread. Nah, ini sistem operasi Solaris ya, ada ya teman-teman ya. Bukan tempat makan ya ini ya, Solaris ini. Kemudian ada GNU Portable Thread. Nah, ini komputer versi komputer yang biasanya digunakan sistem operasi maaf, yang biasa digunakan di perkantoran atau di perusahaan yang dia itu bekerja dengan mesin ya biasanya. Kelemahannya apa? Many to one ini, multi thread ini tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel ya di dalam multi prosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam satu waktu. Jadi hanya ada satu saja yang bisa kernel yang dialokasikan cuma satu. Nah ini tuh. Oke, silahkan. Oke, selanjutnya saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kemudian ada multi threading model yang kedua yaitu one to one. Kalau one to one ya satu-satu ya teman-teman ya. Satu 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 thread, kemudian di sini satu kernel ya. Nah, ini satu thread, satu kernel. Seperti itu. Nah, ini thread, ini thread, dan ini kernel. Nah, setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Keuntungannya apa? Concurrency ya, dapat dikerjakan bersama-sama karena masing-masing punya satu kernel ya alokasi. Jadi ini jalan, ini jalan, ini jalan. Thread 1 jalan, thread 2 jalan, thread 3 jalan. Semuanya berjalan dalam satu waktu. Kemudian tidak ada blocking ya. Nah, ini kelemahannya apa? Nah, dalam pembuatan thread pengguna, ya ini dibutuhkan koresponden thread pengguna. Karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Maka kebanyakan dari implementasi model ini ya membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Nah, ini contohnya apa? Contohnya Windows NT, Windows XP, Windows 2000. Nah, Windows generasi-generasi yang
sekarang. Kemudian Linux ya, Solaris and later, Solaris 9 ya, dan generasi selanjutnya. Oke, silahkan. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang terakhir ya, ini adalah many to many. Kalau many to many, ya ini gambarannya ya, berarti ini banyak ya. Ya katakan 3 ya, ini bisa dikatakan banyak seperti itu ya. Kemudian dia dialokasikan ke gini. Bisa ke gini. Nah ini ada satu titik tertentu. Kemudian ini kernel. Jadi bisa kemana-mana. Bisa satu thread itu bisa ke kernel yang lain ya. Nah, kayak gitu. Ini many to many. Penggunaan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Nah ini contohnya adalah Solaris ya. Ini versi-versi yang cukup lama, atau ini Linux MT Thread Fiber Package ya. Kelemahannya apa ya ini? Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau ya, tapi concurrency tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungannya dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ini bisa untuk pengembang ya, nanti ketika teman-teman menjadi seorang sistem analis atau sistem develop ya, atau ya macam-macam lah ya, atau programmer ya. Jadi sebenarnya ya sedikit banyak ya menyentuh ke teman-teman, meskipun nanti nggak jadi konsentrasi dari kerjanya teman-teman sendiri ya, nanti lihat kerjanya ditempatkan di mana seperti itu. Nah, paling tidak teman-teman mengenalnya. Nah, ini kemudian oke, sampai di sini dulu untuk thread. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita ke sinkronisasi proses. Presentasi selanjutnya ya, sinkronisasi proses. Nah, kalau tadi adalah thread ya, di mana bisa dibayangkan teman-teman ya, memang komputer ini multitask dan multiproses ya teman-teman ya. Satu dalam satu waktu banyak proses yang dia kerjakan seperti itu. Nah, ini kemudian fenomena semacam ini kalau tidak ada algoritma tertentu ya teman-teman ya, algoritma untuk melakukan sinkronisasi atau penjadwalan itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Nah, nanti barangkali nanti akan diselipkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada satu RAM ya, satu RAM seperti itu. Nah, ini kemudian dia mempunyai beberapa proses. Oh, kalau RAM terlalu lebar kali ya. Coba misalkan web ya, satu web dia mempunyai satu web service ya. Nah, satu web service ini kan juga diambil ya datanya, diakses seperti itu oleh banyak web-web yang lain ya teman-teman. Nah ini kalau tidak ada concurrency sistemnya, ini nanti ketika dia diakses si A dengan diakses proses 1 dengan proses 2, itu data yang disajikan akan berbeda ya. Nah ini di sini ya teman-teman ya, butuhnya sinkronisasi. Jadi ketika proses A melakukan perubahan terhadap satu resource yang itu diakses bersama ya teman-teman, maka harus kalau ketika dia disimpan maka di situ diupdate ya teman-teman, diupdate. Kemudian ada proses yang lain yang sedang mengakses tersebut ya, mengakses resource tersebut, maka file yang terakhir disimpan itulah yang ditampilkan teman-teman. Nah, Pak, pertanyaannya kalau misalkan belum diedit, belum diapain, kemudian diakses bersama, bagaimana Pak?
Nah, maka yang ditampilkan adalah ketika masih proses pengambilan tadi ya. Tapi nanti ketika proses penyimpanan sudah istilahnya itu sudah dipermanen seperti itu ya, di save ya, dipermanen. Nah, itu kemudian ada perubahan di sana ya teman-teman. Nih, disinilah butuhnya sinkronisasi proses sehingga apa? Data ataupun resource ya yang diakses dalam waktu yang sama itu bisa tetap konsisten ya, tidak inkonsisten ya. Nah, agar hasilnya bagus teman-teman ya, ini bisa dibayangkan ya kerjanya hard disk itu bagaimana ya kerjanya hard disk. Sekian banyak proses, sekian banyak thread ya dalam satu waktu ketika kita running aplikasi seperti ini ya, itu bagaimana kemudian itu bisa diakomodasi oleh penyimpanan, oleh sistem. Oke, kemudian manfaat sinkronisasi ini apa? Nah ini, dapat melakukan akses data yang sama dalam waktu yang bersamaan. Kemudian semua data dapat tetap konsisten. Nah ini sebagaimana kemarin yang saya ceritakan ya, bahwa ada satu keilmuan tersendiri ya, namanya DBMS, Database Management System ya. Itu satu teknologi sih sebenarnya, namun bisa dipelajari nanti bagi teman-teman yang suka otak-atik data. Nah itu bisa itu menjadi satu topik penelitian tertentu ya teman-teman ya. Bagaimana efisiensi hard disk versi SSD dengan hard disk versi lama misalkan dari segi konsistensi data misalkan. Itu bisa diukur nanti ada software-software untuk melakukan penelitian tersebut ya. Bagaimana mengukur kecepatannya, bagaimana mengukur kinerjanya, kemudian ketahanannya ya, mana yang cepat back sector dengan yang tidak, kesehatan hard disk itu kan bisa dicek semuanya ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pernah dengar istilah aplikasi Sentinel ya, itu untuk mengecek kesehatan hard disk. Jadi hard disk itu ketika di hard disk yang dia berumur panjang, berumur lama dengan yang baru itu bisa dicek di situ ya. Tapi tidak menjamin teman-teman ya hard disk yang lama kemudian dia tingkat kesehatannya ya, kesehatan hard disknya itu jauh lebih jelek, tidak. Belum tentu ya teman-teman. Lihat pengguna, lihat pemilik komputer atau laptopnya ya, pengguna hard disknya ya. Kalau dia dalam penggunaannya itu baik, bagus ya, nah, hard disk itu ya bisa awet, nggak cepat back sector seperti itu. Tapi kalau misalkan penggunanya ya kurang kurang baik ya, nah ini bisa cepat back sector. Tapi ya memang diakui atau tidak diakui ya teman-teman bahwa namanya elektronik ya punya usia masing-masing, ada standar usianya seperti itu. Nah ini tuh. Kemudian adanya rest condition. Rest condition ini yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, satu file, satu resource diakses oleh lebih dari satu proses. Nah ini contohnya adalah proses A, proses B ya. Nah pertamanya keluar adalah 4 ya, kemudian dilakukanlah sejumlah proses, sejumlah aktivitas, sehingga kemudian value-nya menjadi 7 ya. Maka ketika B ini mengakses ya, dia menjadi nilainya menjadi 7. Ya tadi yang terakhir kali ya, yang terakhir kali disimpan atau yang terakhir kali diadakan perubahan itu yang kemudian ditampilkan ketika ada proses lain yang membuka atau mengakses data tersebut. Kemudian ada critical section ya, ada istilahnya critical section. Ini adalah satu segmen ya, kode di mana sebuah proses ini memiliki sumber daya yang bisa diakses secara bersama-sama ya. Nah, ini menyambung ke yang sebelumnya tadi, yaitu di rest condition ini ya, disinkronisasi. Ada entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section ya, masih baru masuk. Kemudian ada critical section di mana ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu, mulai
bisa dieksekusi. Ini ada kode-kodenya, ada bagian-bagian. Kemudian ada exit section-nya. Akhir dari ketika section-nya itu mengisikan ketika ada kode exit section, maka proses lain bisa mengisi bisa mengisi resource ya, mengisi resource atau sumber daya yang sudah selesai dipergunakan tadi. Kemudian ada reminder section, merupakan kode ya. Nah, reminder section ini adalah perantara ya, perantaraan ya. Jadi dia berada di antara setelah exit section, kemudian dia mau menuju ke entry section, siap untuk di entry section. Ini reminder section. Ini adalah beberapa istilah ya yang ada di sinkronisasi proses. Kemudian ada semapur ya. Semapur ini adalah satu pendekatan ya, satu algoritma seperti itu ya. Kalau semapurnya sendiri bukan algoritma. Kalau Dijkstra ya yang algoritma. Semapur ini adalah kode. Kalau dulu kita pernah belajar pramuka ya, ini kan adalah istilah semapur ya. Kayak beberapa kode gitu yang digunakan untuk komunikasi ketika berada di jarak jauh ataupun ada musuh ya. Nah, ini ada beberapa kode sandi semacam itu. Dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Kalau teman-teman pernah dengar istilah algoritma Dijkstra? Pernah, Pak. Oke. Di mana Mbak Risma? Di semester 2 kalau nggak salah, Pak. Pemrograman gitu. Oke, di pemrogram. Oh ya, oke. Nah, baik. Di semester 2 itu bisa ya algoritma dan subgroup data juga bisa. Ya, baik ya, teman-teman berarti pernah dengar ya. Kalau enggak di algoritma ya, di Alstudat, di algoritma pemrograman, teman-teman Dijkstra ini biasanya digunakan di istilah ini biasanya sering digunakan di yang berhubungan dengan hitung-hitungan ya, dengan kalkulus misalkan, atau matematika diskrit ya, atau matematika komputasi. Nah, ini memang dia pendekatannya adalah untuk mencari jarak terpendek ya. Jadi ada beberapa titik seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa titik ya. Misalkan ini titik A. Nah, kemudian dia mau menempuh titik E misalkan ya. Nah, sebelum ke E ini di sini tuh dia itu melalui macam-macam ya. Ada misalkan di sini melalui B. Ya. Kemudian di sini ya. Di sini misalkan ini melalui C. Kemudian dia menyatu gini ya. Di sini ketemu lagi misalkan. Misalkan ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kemudian ada langsung ya misalkan begini. Tapi ini gambarannya jarak antara sini dengan sini tuh berbeda teman-teman ya. Kemudian ini juga berbeda. Nah, algoritma Dijkstra ini, nah ini mencari titik di mana dia dari A ke E, ini mana yang paling dekat ya, mana yang paling cepat seperti itu kan, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi algoritma Dijkstra. Nah, ini digunakan juga di komputer ya, teman-teman. Ada beberapa algoritma yang lain sebenarnya. Ada round robin, kemudian ada first in first out tipo ya. Kemudian ada short time ya, short up. Saya beberapa memang masih ingat ya, teman-teman ya. Itu yang digunakan di sistem operasi first in first out ya, mana proses yang masuk duluan ya, kemudian dia juga yang akan keluar duluan. Jadi ada satu proses dia masuk, nah kemudian diproses sampai selesai, kemudian baru dia keluar, baru kemudian ada
yang masuk lagi, atau dia masuk secara gantian seperti itu. Nah, namun yang diproses pertama kali adalah yang masuk lebih dulu. Nah, ini first in first out. Kemudian ada yang salah satunya Dijkstra ini. Dijkstra ini yang paling familiar juga ya teman-teman. Ini digunakan untuk mencari jarak terpendek. Ada juga round robin, itu adalah salah satu beberapa contoh algoritma yang dia fungsinya untuk penjadwalan proses ya yang ada di CPU. Nah, itu sebenarnya ada bahasan tersendiri di bab tersendiri ya mengenai penjadwalan atau scheduling ya. Nah, ini juga dibahas di sistem operasi sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, nanti bertahap seperti itu. Tuh. Algoritmanya juga banyak. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman ketahui aja ya. Nah, nanti kalau kode programnya nggak perlu dihafal ya, bisa searching juga nggak apa-apa. Kalau hafal ya bagus ya. Kalau misalkan sudah banyak pikiran ya nggak perlu dihafal ya. Nanti sudah banyak kok sumber di internet yang membahas mengenai itu. Nanti tinggal di copy paste, tinggal kemudian disesuaikan dengan identifikasi yang program atau aplikasi yang teman-teman kembangkan seperti itu. Nah, ini semapur ini memiliki dua sifat ya teman-teman. Nah, penginisialisasiannya itu tidak bisa diinisiasikan dengan nilai yang non negatif. Jadi dia hanya yang positif ya, yang integer ya, yang integer bilangan bulat ya. Nah, itu kan kalau di ARCOM ada pembahasannya sendiri ya, integer itu ada yang integer yang negatif juga ya, representatif ya, representatif integernya. Nah, kalau secara umum komputer kan dia mengenali 1010 ya teman-teman ya. Nah, yang dikenali ya yang positif ya, yang nggak ada minusnya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena kode ASCII juga pun ada juga yang dia bernilai negatif. Nah, itu. Namun untuk semapur yang dikenali oleh bahasa mesin, oleh sistem operasi ini hanya yang bernilai positif, yang non negatif. Kemudian terdapat dua operasi ya terhadap semapur, yaitu up dan down, ke atas atau ke bawah. Oke, kira-kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan.